Morning, class. How are you today? Wow, hopefully you are great. Me too. I'm better than good. Nice to see you again in English lessons. Today we will learn about checking someone understanding. But before that, let us review about getting or asking and giving attention. This is the last week lessons. Okay, getting or asking attention is expression to get a great interest that is shown to someone by word or action. Getting or asking attention adalah cara kita meminta perhatian terhadap seseorang dengan menggunakan kata-kata atau gerakan. Giving attention is meminta perhatian adalah expression to give someone or something your attention by you look at it, listen to it, or think about it carefully. Ya, memberikan perhatian adalah memberikan seseorang atau sesuatu perhatian dengan cara melihat, mendengar, atau berpikir, memikirkan tentang hal tersebut. Itu adalah getting or asking and giving attention. There are two kinds of expressions how to getting or asking and giving attention. There's a formal ways and how to respond. Ya, ada dua cara mengungkapkan bagaimana kita mendapatkan dan memberikan perhatian. Ya, yang pertama secara formal, ya, secara resmi. Kita bisa menggunakan excuse me, I wonder if I could trouble you. Kita bisa respon yes ma'am or sir. Ya, selanjutnya may I have your attention please? Ya, bolehkah saya meminta perhatian? Ya, yes ma'am or sir. Could I have your attention please? Ya, would you please try to concentrate now? Ya, pertanyaan terakhir, bisa nggak kalian fokus? Ya, untuk fokus sekarang, sementara ini. Ya, nah ini adalah cara secara formal, secara resmi yang kita gunakan untuk kita meminta perhatian. Kedua adalah informal atau santai di dalam meminta atau memberikan perhatian. Attention please. Okay, yes. Look at me. Of course. Listen to me. Sure. Be quiet please. Really? Stop talking please. Okay, yes. Hey, hello. Oh, okay. Ini adalah cara mendapatkan dan memberikan perhatian secara nonformal atau secara santai yang biasanya digunakan apabila kita berbicara terhadap teman atau orang yang usia dengan kita, sebaya dengan kita atau usianya lebih muda di bawah kita, ya. Tapi secara formal itu digunakan biasa kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Oke. Today we have a new lesson. Hari ini kita masuk kepada pelajaran yang baru, yaitu mengenai checking someone understanding, ya. Kita memeriksa, ya, apakah seseorang sudah mengerti apa yang kita sampaikan, ya. What is checking someone understanding? Apa itu memeriksa apakah orang tersebut mengerti atau belum? The objective is to check whether someone is understand or not with our explanation or not. Ya, jadi kita memeriksa apakah seseorang itu mengerti atau tidak tentang penjelasan kita. Ya, kita memeriksa,
ya, apakah apa yang kita sampaikan, penjelasan kita sampaikan bisa dimengerti atau tidak oleh orang lain, ya. The response can be positive or negative, ya. Respon atau balasan atau jawaban yang diberikan kepada kita bisa berbentuk positif. Yes, they are understand. Ya, mereka mengerti. Or negative. No, I don't understand. Ya, mereka belum mengerti. Ya, sekarang kita lihat satu ya. Check the dialogue. Before we continue, kita cek dialog di bawah ini. Okay, Deswita. Okay, friends, we have discussed the plan of inter-school futsal competition. Randy and Kinner will be the coordinators of the event. Any question? Randy? Yes. How about the OSIS members? Deswita, don't worry. We will support you. We do everything together with both of you as the coordinators. Do you understand? Randy, yes. Who will be the referees for the competition then? We haven't talked about it yet. Deswita, I will talk about it with Mr. Rijal, our PE teacher. Maria, good. I think we should choose fair ones to avoid bad happenings. Deswita, exactly. I've already thought about that. Are there any questions? Maria, no thanks. Deswita, all right. I think the discussion is enough. Thank you for coming. Okay, this is the dialogue about how to checking someone understanding. Ya, ini adalah dialog yang bisa menjelaskan bagaimana kita harus memeriksa apakah orang mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, any questions? Do you understand? Are there any questions? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk memeriksa apakah orang sudah mengerti apa yang kita sampaikan. Okay. Expression to checking someone understanding. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memeriksa apakah orang mengerti apa yang sudah kita sampaikan. Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, checking one's understanding. Ada 3 tables ya. Checking one's understanding, pertanyaan memeriksa apakah orang mengerti yang kita jelaskan. Kemudian bagaimana merespon, bagaimana respon yang diberikan if lack of understanding atau apabila kita kurang mengerti, sudah mengerti dan kurang mengerti apa yang dijelaskan. Oke, yang pertama, are you with me? Ya, sure, ma'am or sir. Sure, ma'am. Sure, sir. Or if lack of understanding, excuse me, but I'm not following you. Artinya, waktu ditanya, are you with me? Apa kalian mengerti? Ya, yang sudah mengerti? Yes, kita sudah mengerti. Tapi yang belum mengerti, excuse me, but I'm not following you. Artinya, saya tidak mengikuti penjelasan tersebut. Ya. Do you get the point? Yes, ma'am. Yes, sir. Ya, kamu dapat poin yang saya sampaikan? Kamu mengerti apa yang saya sampaikan? Ya, atau kalau kita tidak mengerti, we can say sorry, I don't get it. Sorry, saya belum mengerti. Ya. Next, can you understand my explanation? Yes, your explanation is very clear. Ya. Ya, apakah kamu mengerti penjelasan saya? Ya, penjelasan Anda sangat jelas. Kalau belum mengerti, no, I don't understand. Ya. Next, did you catch what I told you? Ya, apa kamu menerima? Sudah menerima apa yang saya jelaskan? Yes, ma'am. Yes, sir. I'm with you.
Ya, saya sudah menerima. Or no ma'am, or no sir. Ya. Is everything clear? Ya, is everything clear? Yes ma'am, yes sir. I know what you mean. Or if you not understanding yet, if you not understand yet, you can say, sorry ma'am or sir, I don't understand the last part. Would you please repeat it? Ya, jadi kalau kita belum mengerti, bilang kita belum mengerti, boleh nggak? Bagian terakhir itu diulangi lagi, ya. So you can say like that. Next, do you know what I mean? Yes, I see. Or sorry, what do you mean? Ya. Do you know what I'm saying? Yes, I understand. Or no, again please, artinya jelaskan kembali. Is it clear? Yes, it's very clear. Or no ma'am, no sir, can you repeat? Got it? I get it. No ma'am, no sir, I don't get it. Ya, itu adalah expression to checking someone understanding. Itulah pertanyaan atau ungkapan yang kita berikan kalau kita ingin memeriksa apakah orang mengerti apa yang kita sampaikan dan bagaimana cara merespon apabila kita sudah mengerti dan apabila kita belum mengerti. Okay? Guys, let's continue. Okay, this your homework for today is answer the question from the dialogue. Oke, menjawab pertanyaan dari dialog yang ada di atas tadi yang sudah kita baca. Yang pertama, ya, where does the conversation take a place? Yang kedua, how many persons are there in the dialogue? Yang ketiga, what are they talking about? Number 4, who is become the coordinators for the event? Who is Mr. Rizal? What is Randy worry about? Write the question for checking one's understanding. Oke, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Kembali diingatkan bahwa bahasa Inggris itu memerlukan 2 buku. Buku tulis yang pertama untuk membuat catatan for taking a notes. Jadi kalian harus mencatat semua materi ya dari bab pertama dan seterusnya di buku kalian, mencatat kembali supaya tidak hilang dan kalian bisa belajar waktu kita mengadakan ujian ya, kuis ya. Oke. Yang kedua adalah buku homework di mana semua tugas dikerjakan dengan menulis di buku kalian masing-masing dan jawabannya silahkan kirim by WhatsApp ya, di foto dan kirim by WhatsApp ya. Ibu akan tunggu setiap homework, baik yang sudah mengumpulkan saya menyampaikan terima kasih, yang belum let's do it guys. Karena itu sangat membantu buat report card nanti ya. Next, yang kedua, just review, kita sudah belajar part of speech. Actually we have 8 parts of speech ya. Kita akan menjelaskan one by one ya, satu demi satu. Ini another materi ya, this only extra material yang saya akan berikan sebagai basic dari bahasa Inggris. Kita sudah belajar tentang noun. Noun is generally defined as a person, place, or things. However, idea also are nouns. Jadi noun itu biasanya membicarakan tentang seseorang, tempat, atau sesuatu, termasuk ide-ide itu adalah termasuk noun. Pertanyaan untuk mengetahui noun, who or what ya, nanti bisa kita gunakan waktu di dalam kalimat ya. Yang kedua, a pronoun. Kita sudah belajar tentang pronoun. Is a word used in a place of a nouns. Dia bisa menggunakan pertanyaannya juga who or what ya, siapa dan apa.
Pronouns is a word used. Jadi dia place of a nouns. Dia merupakan kata ganti untuk nouns like she, he, it, are, we, they, ya, you, ya, itu pronouns, ya. Untuk seseorang, kata ganti noun untuk seseorang, is that pronouns, ya. Or she, he, it, ya, we, they, itu yang kita gunakan. Oke, pertanyaannya sama, who or what. A verb. A verb is expresses action or doing word, ya. A verb expression action or being, ya, or another word is a doing word. Kita menggunakan pertanyaan what, ya, untuk verb. Atau kata lain expression adalah kata kerja. Kalau noun itu kata benda. Oke, next. Kita sudah belajar an adjective. Adjective is modify or describe a noun or pronouns, ya. Adjective itu biasanya dia mendeskripsikan tentang kata benda atau kata ganti benda. Pertanyaan yang digunakan itu biasanya what kind, which one, how many, ya, berapa banyak, yang mana, atau berapa jumlahnya, ya. Ini semua bisa kita lihat waktu kita di dalam kalimat. An adverb, hari ini kita belajar an adverb. An adverb is modifies or describe a verb, an adjective or another adverb. The question, pertanyaannya how, when, where. Jadi adverb itu adalah describe dari verb, dari adjective or another adverb. Ya, dia memodify ada di belakang kata benda atau adjectives, ya. Oke. Example, she quietly sat in the library. Ya, dia duduk diam di library. Pertanyaannya bisa, how she sat in the library quietly. Ya, how she sat in the library. Ya, kita menggunakan kata how untuk mencari adverb quietly. Okay, next. The waiter patiently took our order. How the waiter took our order? The answer is patiently. Ya, bagaimana cara waiters pelayan itu mengambil pesanan kita? Dia mengambil dengan patiently, dengan berhati-hati, ya. Dengan berhati-hati. Okay, next. We made it home safely. How we made it home? Ya. The answer is safely, ya. Atau dengan kata lain yang lebih gampang untuk diingat, adverb itu generally, usually, ya, the word yang ada li, ya. Ya, kalau ada li itu bisa dikategorikan sebagai adverb asal dia berada untuk menjelaskan verb atau adjectives or another adverb, ya. Okay. Is that clear? Hopefully is that clear. If not, ya, just repeat again, baca lagi, ya, nonton lagi supaya bisa jelas. Next. Homework about adverb. Ya, kembali ditulis lagi di buku homeworknya. Please circle the adverb in the sentence below. Ya, ada 5 adverb yang harus kalian cari di dalam kalimat di bawah ini. Silakan tulis kalimatnya, kemudian lingkari yang mana yang dimaksud dengan adverb. Oke, jangan lupa tulis di dalam buku homework, kemudian foto kumpulkan ke ibu paling lambat hari Kamis tanggal 30 Juli jam 5 sore. Dan jangan lupa, waktu kalian sudah menonton video ini,
kalian like, subscribe, dan komen hadir. Itu sebagai absensi kalian bahwa kalian sudah belajar materi ini. Okay guys, this is end of our class today. Thank you for listen to me and see you next week. Bye-bye. Have a nice day. Loh, itu sudah